Jadi belajarnya itu berapa lama? 6 bulan yang ketemu itu. Oh, 6 bulan. 6 bulan saya lihat kok seperti ini. Setiap pertanyaan saya tidak pernah dijawab. Diputar-putar menjadikan pusing semuanya. Oh. Hanya saya paham. Saya akhirnya ya logika. Saya sebagai prajurit apa yang merasa dapatkan di ilmu di prajurit itu muncul dengan sendirinya. Akhirnya saya full data. Malah si guru itu saya korek itu. Oh. Setelah saya paham, saya dengan pelan saya mengumpulkan diri Oh. mau lari. Nah, setelah itu saya renung terus ya disitulah saya selalu salat tobat, selalu memohon bimbingan kepada Allah. Bagaimana saya selalu dapat tapi nggak bisa nangkap, nggak ngerti. Akhirnya nah ini kan menjelaskan masalah alif di bismillah itu ya. Itu begini. Nah itu saya itu dikasih itu sebetulnya kan seperti apa? Saya tanya kepada siapa? Guru mana? Yeah. Saya mau tanya ke beliau Mbah yang Motar, saya takut karena beliau itu sangat sibuk. Oh. Yang di Jombang itu kan. Oh, yang di Jombang. Nah, kemarin itu ya saya belajar dari beliau, tapi kan nggak pernah, jarang saya langsung komunikasi dengan beliau itu. Saya kemarin dari saya itu, saya dengan anak saya, itu Rohim, saya antri itu kan bukan kayak antri. Beliau itu sudah memperhatikan saya terus ketika. Nah, di situ saya mohon ridhonya, mohon ikhlasnya, saya melanjutkan keinginan saya itu bisa berguna pakai ini. Alhamdulillah, ya saya merasakan itu bismillah gitu. Iya, saya ndak bisa menolak sesiapa saja yang mau dalam kebaikan. Apalagi seseorang itu memang berniat untuk hijrah dari yang tidak baik kepada yang baik. Saya tidak bisa menolak sesiapapun. Salah saya apabila seseorang yang dulunya yang dia paham, yang dia tahu, dia menyadari apa-apa perbuatannya dulu itu salah. Sebenarnya itulah orang yang baik. Seorang yang pernah berbuat tidak baik, dia tahu dulu bahwasanya perbuatannya itu dulu salah. Ketika hidayah Allah itu datang kepada dirinya, lalu dia hijrah, ingin menjadi baik, sebenarnya itulah orang yang baik. Sama seperti saya. Saya bukanlah orang yang suci, saya bukanlah orang yang baik, tapi saya pengen baik. Saya mau baik. Itu yang perlu kita sadari, yang perlu kita ketahui, kita pahami, bahwasanya apa yang sudah kita buat, apa yang pernah kita lakukan, kesalahan-kesalahan kita di masa lalu, kita sadari, kita ingat bahwasanya perbuatan kita yang dulu itu salah, tidak baik, kotor. Jadi yang dikatakan orang baik itu bukan selalu berbuat baik. Bukan. Kalau dia selalu berbuat baik, tapi dia tidak menyadari ada di antara perbuatan baiknya itu yang tidak baik. Atau dia berbuat baik, tapi berbuat juga yang tidak baik. Minus kan? Bangkrut. Mencampur adukkan. Kayak bikin teh itu loh. Atau bikin kopi. Komposisi air,
kopi, gula, itu harus dengan takaran yang benar, yang bagus. Berapa takaran sukatan, berapa air yang harus dimasukkan ke gelas, berapa kopi yang harus dimasukkan ke gelas, berapa gula yang harus kita ukur, kita suka, supaya kopi ini nikmat untuk diminum. Kan begitu, logikanya kan seperti itu. Masuk akal. Nah, di tubuh kita ini, di badan kita ini, di jasad, di jasmani kita ini, seperti itu juga. Apabila perbuatan kita ini lebih banyak perbuatan kekotoran kita, lebih besar perbuatan salah kita dibanding perbuatan yang baik kita, tekor, bankrupt, akan terjadi kontraksi di tubuh kita, tidak seimbang. Ini yang membuat jiwa kita selalu goyang. Ini yang membuat jiwa kita selalu tidak tenang, gundah gulana, dalam ketakutan. Apa saja yang kita buat, apa saja yang kita lakukan, tidak fokus. Sebagaimana positif, negatif, ini tidak bersamaan. Nilai positif, nilai negatif yang ada di suatu kabel, tahu kabel? Wire, tidak sama. Itu boklamnya, lampunya bisa meledak, bisa meletup. Kenapa? Kenapa? Tidak seimbang, tidak tenang, tidak setara, tidak matching dia. Tubuh kita seperti itu. Badan terlampau panas, sakit. Kurang panas, sakit. Jasad kita ini terlampau panas, terlampau tinggi panasnya, sakit. Tubuh jasad kita ini. Kurang panas, tidak ada panasnya, sakit juga. Terlampau dingin, terlebih dingin, sakit. Nah, keseimbangan ini yang perlu sekali menyimbangkan, seimbang, tenang, jiwa yang tenang, hati yang tenang, pikiran yang tenang, perasaan yang tenang, barulah normal tubuh jasad kita ini. Jasmani kita ini cantik, baik. Terlampau banyak dosa tidak baik, terlampau banyak pahala juga tidak baik. Lah iya. Berat sebelah. Kenapa saya katakan terlampau baik itu, terlampau banyak pahala itu juga tidak baik? Perbuatan baik ini dari mana? Boleh kita berbuat baik kalau bukan Allah, bukan Tuhan yang berbuat kepada kita? Dari mana itu gerak baik itu? Penglihatan yang baik itu siapa yang kasih? Allah. Perlakuan baik itu siapa? Allah. Terus pahalanya untuk kita. Lawang perbuatan baik, gerak baik, niat baik datang daripada Allah. Semua kembali ke Allah.
Nah, panjenengan ini dapat pahalanya dari mana? Gerak yang baik daripada niat yang baik daripada kok jenengan ini mintanya pahala? Kok mintanya upah? Kenapa ngomong sama Tuhan, lah aku ini pahalanya mana? Kan aku udah berbuat baik. Nah, inilah yang terjadi. Ini yang selalu, yang kita tidak pernah sadar. Yang selalu tidak kita sadari. Bahwasanya perbuatan kita itu digerakkan, dihidupkan, diperlihatkan, didengarkan, diperkata-katakan. Diperkayakan, dipermiskinkan, dimasukkan. Inilah manusia. Pernahkah kita sadari yang kita selama ini seperti itu? Nah, apabila ini ada pada kita, apabila yang semua ini kita sadari, maka tawaduklah, rendah hatilah kita itu. Tak pernah kita lagi mengatakan, oh ini perbuatanku, ini karena aku. Kalau ndak aku ini ndak bisa. Kita nggak akan pernah lagi. Kenapa? Kita tahu semua gerak yang baik, perbuatan yang baik, hak Allah semata-mata. Boleh hidup kita ini kalau kita tidak dihidupkan? Boleh hidup? Tidak bisa. Boleh gerak kalau kita tidak digerakkan? Tidak bisa. Itulah makanya kita ini, manusia ini, la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Sadarilah bahwasanya diri kita ini tak boleh berbuat apa-apa, tidak mempunyai upaya apapun. Segala upaya, segala gerak, semua gerak daya dan upaya itu hanya milik Allah semata-mata. Lalu, bagaimana dengan perbuatan yang tidak baik? Bagaimana dengan perbuatan yang tidak baik? Allah menciptakan iblis. Allah ciptakan iblis. Tempatnya kesalahan. Iblis tempatnya perbuatan buruk. Iblis tempatnya perbuatan jahat. Iblis tempatnya perbuatan busuk. Iblis tempatnya perbuatan kotor, dengki, fitnah, keji, mungkar. Itulah gunanya Allah menciptakan iblis ini. Tempatnya seluruh kesalahan. Sekarang kita sudah paham. Yang baik itu datangnya daripada Allah. Sesungguhnya yang tidak baik itu datang daripada iblis. Nah, apabila iblis ini bersarang di tubuh manusia, di tubuh insan, di jasad, di jasmani seorang manusia, maka manusia itu cenderung berbuat salah, cenderung berbuat maksiat, cenderung membuat keji, cenderung berbuat mungkar, cenderung berbuat busuk, fitnah, dan semua yang kotor, dan semua yang jahat,
itulah mula kekotoran, kemungkaran, kemunafikan, kefasikan, kekafiran bermulanya daripada iblis yang diciptakan oleh Allah. Lalu ada yang mengatakan, iblis itu kan dibuat oleh Allah. Nah di sini nih. Di sini yang banyak keliru. Di sini yang banyak terkeliru. Di sini yang banyak salah paham dan paham yang salah. Dia mengatakan bahwasanya yang baik itu, yang buruk itu, yang bagus itu, yang jahat itu, yang jahat, yang buruk, yang salah, yang benar, itu daripada Allah. Ini manusia yang mengatakan seperti ini manusia tidak tahu diri. Ini manusia tidak beradab, tidak berilmu. Dia mengatakan bahwasanya semuanya itu Allah yang buat. Tidak beradab, tak berilmu. Sedangkan orang tua kita tidak mau memberi yang tak baik kepada anaknya. Seorang orang tua, seorang ayah tidak akan pernah memberikan kekotoran kepada anaknya. Seorang tua, seorang ayah tidak akan mau anaknya berbuat salah, berbuat keji dan mungkar. Tidak ada. Boleh dia Islam, boleh dia Nasrani, boleh dia Buddha, boleh dia Hindu. Seluruh agama tidak akan pernah seorang ayah mengajarkan anaknya yang salah. Tidak ada seorang ayah yang mau anaknya berbuat keji dan mungkar. Tidak ada seorang ayah yang mau anaknya berbuat yang busuk, dengki, iri hati. Tidak ada. Kalau seorang ayah yang benar-benar ayah. Tidak ada seorang ayah yang mau anaknya celaka. Tidak ada seorang ayah yang mau anaknya mati, susah, miskin. Itu tidak ada. Kecuali seorang ayah yang bukan sebenar-benar ayah. Begitu juga Tuhan, tidak ada Tuhan yang mau hambanya hancur, susah, miskin, keji dan mungkar, busuk. Tidak ada. Kecuali Tuhan palsu. Kecuali Tuhan yang palsu. Bukan Tuhan itu. Apabila Tuhan tidak mau kebaikan kepada hambanya. Kalau ada Tuhan yang tidak mau hambanya baik. Tidak mau hambanya ini benar. Tidak mau hambanya kembali lagi kepadanya. Itu bukan Tuhan. Seorang ayah saja menginginkan kebaikan kepada anaknya. Apalagi Tuhan yang menciptakan segala-galanya, yang merencanakan segala-galanya. Tetapi manusia inilah yang tidak mau baik. Seorang ayah pasti menyayangi seorang anaknya. Tapi anaknya yang tak tahu diri, anaknya yang tak mengenali seorang ayah, maka anak ini akan hancur. Maka anak ini akan celaka. Maka anak ini akan binasa. Maka anak ini akan musnah. Maka anak ini akan busuk. Karena tidak mau mengakui seorang ayah sebagai ayahnya. Tidak akan pernah dapat kebaikan. Apakah lagi Allah, Tuhan, hamba, manusia yang mengaku
diciptakan oleh Allah, manusia, hamba, insan yang mengaku dijahirkan, yang mengaku dia datangnya daripada Allah, tidak mengenali Allahnya, tidak patuh kepada Allahnya, tidak mengikuti kepada Allahnya, maka sia-sialah hidupnya, maka celakalah hidupnya. Tidak berarti hidupnya, bagaikan hewan yang nyata, tidak mendapat hidayah, tidak mendapat kesenangan. Sia-sia hidup jadi manusia. Mengaku manusia, tapi tidak tahu bagaimana manusia. Mengaku manusia, tak pandai hidup sebagaimana manusia. Mengaku manusia, yang ada sia-sia belaka. Tidak berarti hidupnya, tidak tahu mau kemana. Karena tidak mengenali dirinya, tidak tahu apa dirinya, tidak mau siapa dirinya, tidak tahu dari mana dia, tidak tahu mau kemana dia. Ini yang terjadi. Tidak tahu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Wow, akeh meni. Banyak. Waalaikumsalam. Coba lihat seorang ayah dengan anaknya. Anak tak mengenali ayahnya, apa yang terjadi? Anak yang tidak patuh kepada ayahnya, anak yang tidak mengikuti ayahnya, anak yang tidak paham apa kemauan ayahnya, anak tidak mengikuti apa saran ataupun yang ditetapkan oleh ayahnya, apa yang terjadi? Sengsara. Itu anak dengan ayah. Manusia dengan manusia. Makhluk dengan bagaimana makhluk dengan Tuhan? Bagaimana hamba dengan Tuhannya? Yang tidak mau mengikuti apapun yang sudah ditetapkan oleh Tuhannya. Yang tidak mau kembali kepada Tuhannya. Yang tidak menyadari bahwasanya dirinya akan kembali lagi kepada Tuhannya. Akulah tempat kembali kau yang sebaik-baiknya tempat kembali. Akulah tempat kembali sebaik-baiknya tempat kembali. Kata Allah. Apabila sudah dikatakan, apabila sudah dinyatakan bahwasanya Allah lah tempat sebaik-baiknya kembali, apa yang terjadi sekarang? Yang kita lihat kehidupan sehari-hari, apa yang terjadi? Betul-betul kembali kepada Allah kah? Benar-benarkah perkataan Allah lah tempat sebaik-baiknya kembali? Maknanya, artinya, kalau bukan Allah kembalinya, maka tidak baik. Yang dimaksud dengan Allah lah tempat sebaik-baiknya tempat kembali, selain kembalinya kepada Allah, berarti tidak baik. Akulah tempat sebaik-baiknya kembali. Kalau yang kembalinya bukan kepada Allah, berarti tidak baik. Karena yang baik itu hanya kembali kepada Allah. Selain Allah tempat kembalinya, yang bukan Allah tempat kembalinya tidak baik. Atau kurang baik. Maka seburuk-buruknya kembali itu orang yang tidak kembali kepada Allah. Sebaik-baiknya tempat kembali itu Allah.
Seburuk-buruknya kembali itu bukan kepada, jadi orang yang kembalinya bukan kembali kepada Allah, itulah seburuk-buruknya tempat kembali. Yang bukan kembali kepada Allah, maka dia kembali ke tempat yang paling buruk. Apabila kau tak kembali kepadaku, maka kau kembali ke tempat yang buruk. Karena kau buruk, karena kau kotor, karena kau keji, karena kau mungkar. Apabila kau mungkar, kembali kepada yang mungkar. Apabila kau kotor, busuk, maka kau kembali membusuk dan kotor. Apabila kau keji, maka kau kembali kepada kekejian yang kau lakukan itu sendiri. Apabila kau suci, maka akan kembali suci. Apabila kau baik, maka kau kembali baik. Jadi inna lillah wa inna lillah ilaihi raji'un. Inna lillah ilaihi raji'un. Daripada Allah, maka kembali Allah kembali. Sesungguhnya awal mulanya Allah, maka kembalinya Allah kembali. Tidak akan berjumpa yang tidak dikehendaki Allah, yang tidak akan berjumpa, tidak akan kembali orang-orang yang tidak dikehendaki untuk kembali kepada Allah. Tidak akan kembali orang-orang yang tidak dikehendaki Allah untuk kembali kepada Allah. Tidak akan pernah kembali orang-orang yang tidak dikehendaki Allah kembali kepada Allah. Maka hendaklah kembali itu hak Allah semata. Maka carilah, maka pahamilah, maka buatlah diri kamu agar kehendak Allah itu ada kepada kamu. Bolehlah kamu kembali kepada Allah kembali. Tidak akan berjumpa seorang hamba, seorang insan yang dalam kekotoran, yang dalam kekejian, yang dalam kemungkaran. Waalaikumsalam. Yang dalam kekejian, yang dalam kemungkaran, yang dalam kebusukan, baik kebusukan pikirannya, baik kekotoran pikirannya, baik kemungkaran pikirannya, baik kekejian akalnya, hatinya, perasaannya, tidak akan berjumpa dengan akal yang bersih, tidak akan berjumpa dengan pikiran yang bersih, lagi suci, tidak akan berjumpa dengan rasa, perasaan yang suci dan bersih. Tidak akan pernah berjumpa. Tidak mau berjumpa, tidak mau ketemu yang kotor dengan yang bersih. Tidak mau itu. Sebaliknya, yang bersih itu tidak mau jumpa, tidak mau ketemu, tidak mau bersama dengan yang kotor. Ketahuilah Allah, ketahuilah Tuhan, pahamilah Allah, yakinlah Allah Maha Suci. Ketahuilah Tuhan Maha Suci. Tidak ada lagi selain Allah. Tidak ada lagi yang Maha Suci di atas yang Maha Suci kecuali Allah itu sendiri. Selain Allah tidak ada yang Maha Suci. Hanya Allah lah
yang maha suci. Tiada lagi yang suci, tiada lagi yang maha suci kecuali Allah yang maha suci. Tiadalah yang maha suci kecuali Allah, Empunya maha suci. Sesuci-sucinya yang suci, tak boleh menyamai, tak boleh setara dengan yang maha suci. Sesungguhnya yang suci itu daripada Allah yang maha suci. Jadi kalau bab kesucian ini dimulakan daripada Allah, kudrat Allah, iradat Allah, ilmu Allah. Kenapa? Yang suci itu daripada yang maha suci. Bermulanya yang suci itu daripada yang maha suci. Makanya hanya yang sucilah baru boleh kembali kepada yang maha suci. Ingat ini ya, ingat baik-baiknya. Tidak akan pernah seseorang itu kembali kepada yang maha suci apabila dia tidak benar-benar suci. Tidak akan pernah kembali ke maha suci apabila dia tidak semurni-murninya dirinya suci. Tidak akan pernah. Batallah baginya inna lillah wa inna lillah ilaihi rajiun. Batallah kepada manusia itu inna lillah ilaihi rajiun. Maka dia tidak pernah kembali kepada yang maha suci. Dia tidak akan pernah bersama-sama kepada yang maha suci. Maka membusuklah dia, maka binasalah dia, ditanamlah jasadnya, dikuburlah jasadnya bagaikan haiwan, bagaikan binatang, karena kekotoran diri zahirnya, karena kekotoran diri batinnya, karena kekotoran perbuatannya, karena kekotoran pikirannya, karena kekotoran pandangannya, karena kekotoran pendengarannya. Semuanya, kulu jasadnya, tujuh panca inderanya, semuanya dalam kekotoran, kebusukan, kemunafikan, kekafiran, bagaikan hewan yang tidak tahu Tuhannya. Maka tempat yang sekeji-kejinya, maka tempat yang seburuk-buruknya, maka tempat yang sebusuk-busuknya tempat kembalinya. Dia tidak akan pernah kembali ke Tuhannya. Jadi seseorang yang selalu berbuat keji dan mungkar, seseorang yang selalu berbuat keji, lagi hina, lagi fitnah, tidak akan pernah kembali ke Tuhan. 10.000 tahun pun, 70.000 tahun pun kau berbuat baik, kau menyatakan bahwasanya kau menyembah Tuhanmu, kau mengatakan bahwasanya kau mengingat Tuhanmu, apabila perbuatan keji dan mungkar di dirimu, kekejian di pikiranmu, hayalanmu di hatimu, tidak akan berarti apa-apa perbuatan baikmu. Tidak akan berarti apa-apa sholatmu. Tidak akan berarti apa-apa ingatanmu kepada Tuhanmu. Di satu sisi perbuatan hatimu sudah tidak disukai Allah, yaitu keji dan mungkar masih ada di hatimu. Gak akan pernah ada. Jadi kita ini kalau mau baik, mau kembali kepada Allah,
sebagaimana firman Allah di dalam Al-Quran di surat Al-Baqarah ayat 222. Sesungguhnya Allah suka kepada sesiapa saja yang sentiasa mensucikan dirinya. Tuhan suka kepada sesiapa yang sentiasa mensucikan dirinya. Apabila Tuhan sudah suka, itu Tuhan sudah kenal. Kalau sudah suka, kalau disukai Allah, bagaimana hidupnya? Tuhan suka. Ini bukan ayah suka dengan anak. Itu soal biasa. Ini Tuhan yang suka. Bagaimana hidup kita? Gusti Allah pengen karo awake pripun? Seneng ora? Nek raja seneng karo rakyate ya soal biasa lah. Iki Gusti Allah pangeran suka karo awake piyambake. Penak ora? Tuhan iki lho sing seneng iki lho. Sing seneng iki Tuhan. Raja di atas raja, rajanya di atas raja. Bukan raja manusia. Suka sama kita. Enak enggak? Kenapa orang yang sholat, kenapa orang yang puasa, yang berbuat baik, tapi tidak disuka Allah? Tidak mendapatkan ketenangan. Sholat terus setiap hari. 70 tahun lamanya sholat, tapi tidak pernah mendapatkan ketenangan. Tidak pernah mendapatkan keberkahan. Mengapa? Karena batinnya kotor, pikirannya kotor, hatinya kotor, rasanya kotor, makanannya kotor, perbuatannya kotor, hayalannya kotor, pandangannya kotor, pendengarannya kotor, kotor semuanya. Palsu belaka. Sebelum dia sholat, sebelum dia puasa, dia tidak membersihkan pikirannya, perasaannya, nafsunya, pandangannya, pikirannya. Dia tidak bersihkan. Maka ketika dia melakukan sholat, melakukan puasa, apa jadinya? Sia-sia belaka. Tidak tahu kemana. Sebelum sholat, hatinya ngaur, pikirannya ngaur. Di dalam sholat, lebih ngawur. Sesudah sholat, tambah ngawur. Ini sholat koplak, ngapusi. Ngapusi ora? Ngomongnya sholat. Sebenarnya ngapusi. Nek sing diapusi wong tuane ora apa-apa. Ora kena apa-apa, biasalah. Anak ngapusi wong tua. Lah iki Gusti Allah pangeran diapusi. Tuhan diapusi. Seburuk-buruknya manusia, segoblok-gobloknya manusia sing paling goblok ngapusi Tuhan. Menipu Tuhan. Sekeji-kejinya manusia, seburuk-buruknya manusia ngapusi Allah. Menipu Allah. Iki bagusnya diapakno iki? Cuci, dipendem, Pak. Iya mendem wae. Dipentungi, dipateni wis. Ora kanggo manungsa kayak ngene iki.
Manusia durjana, nggak tahu diri. Mosok diwai urip rezeki kerjanya setiap hari subuh, zuhur, asar, maghrib, isya ngapusi cetora. Nek ora cetor ini kowe diomongi ceto. Ngapusi kowe kerjaan kowe ngapusi. Dusta, pendusta. Ngomongnya sholat. Tiap hari, tiap detik, buka mata, sudah ngapusi dosa. Mintanya surga. Diarani suwarga iku deke popone. Jadi kepenak jaluke. Sholatnya upah. Sholatnya jaluk upah. Lah iya. Sithik-sithik jaluke swarga. Apa wae diomongi karo Tuhan. Ngomong sithik swarga. Salat 5 sedina ping pindho. Ping 5. Jaluke swarga. Murah men yo. Mlebu swarga iku murah men yo. Bayare karo salat. Kalau sholatnya benar. Iki sholatnya nyamplang kiri, nyamplang kini. Sholat amburadul gitu. Sholat amburadul. Dalam sholat masih mengingat yang bukan Allah. Di dalam sholat masih ngelingke di dalam sholat ngelingke mojone, ngelingke dompete, ngelingke utange, ngomongnya sholat gundulmu. Oh ala lele. Karena itulah kami selalu membimbingan Nggih. yang sebenar-benarnya itu yang seperti apa. Mohon dibimbinglah kami ini. Sholat, sebelum sholat tidak lagi mengingat selain Allah. Sebelum masuk kepada sholat, jangan mengingati yang bukan Allah. Selain Allah tidak boleh diingat, tidak boleh dipikirkan, tidak boleh dirasakan kecuali Allah. Di dalam sholat tidak boleh mengingati yang bukan Allah. Di dalam sholat tidak boleh merasakan yang bukan Allah. Di dalam sholat tidak boleh memikirkan selain Allah. Tidak boleh memikirkan, mengingati yang bukan Allah. Di luar sholat tidak boleh mengingat selain Allah. Di luar sholat tidak boleh merasakan selain Allah.
di luar solat tidak boleh memikirkan yang bukan Allah. Inilah solat yang berkepanjangan, yang tidak putus-putusnya. Sebelum solat, di dalam solat, sesudah solat, jangan mengingat, memikirkan, merasakan yang bukan Allah, yang seakan-akan Allah, yang mirip-mirip Allah. Maksudnya sing palsu, ojo diingat-ingat, ojo dieling-eling, ojo dirasa-rasa nih, kecuali Gusti Allah Ta'ala. Gusti Allah pangeran sing kuasa. Iki sing mlebu swarga. Untuk cara mengingat itu bagaimana? Jangan mengingat yang bukan Allah. Cara mengingat Allah, ya, supaya kita ini jangan syirik. Mengingat Allah itu jangan mengingati selain Allah. Apabila kamu hendak mengingati Allah, jangan ingat yang bukan Allah. Mengingat Allah itu jangan ingat selain Allah. Tidak boleh memikirkan selain Allah. Itulah kamu mengingat Allah. Ketika kamu sudah tidak lagi mengingat, memikirkan, merasakan yang bukan Allah, itulah kamu mengingat Allah. Itulah kamu memikirkan Allah. Itulah kamu merasakan Allah. Apabila kau mengingati Allah, kau bukan mengingat Allah. Karena Allah bukan yang boleh diingat. Karena Allah bukan yang boleh dirasa. Karena Allah bukanlah yang boleh dipikirkan. Allah laisa kamislihi syai'un. Allah bukan sesuatu. Tidak boleh dicapai dengan ingatan. Tidak boleh dicapai dengan pikiran. Tidak boleh dicapai dengan rasa. Laisa. Tidak tersebut. Tidak ada bunyinya. Diingat aja salah. Dirasa salah. Nek dieling-eling salah. Dirasa-rasa nih salah. Dipikir no salah. Sebab laisa kamislihi syai'un, zatnya, sifatnya kadim, rahasia. Laisa bukan sesuatu, tidak menyerupai dengan suatu apapun juga, dan tidak menyerupai sesuatu dan tidak disetarai oleh sesuatu, yang tidak dipersamakan oleh sesuatu apapun juga. Tidak adalah yang setara dengannya. Tidak adalah yang setanding. Tidak ada yang apa lagi? Menandingi Allah. Tidak ada yang menyekutui. Tidak adalah sekutu baginya. Tidak satu pun yang menyekutui dirinya. Tiadalah satu apapun juga yang boleh menyekutui dirinya. Tidak ada. Ini tauhid hakiki. Ini tauhid, sebenar-benar tauhid. Sehingga tidak lagi syirik jali. Sehingga tidak lagi syirik hafi. Sehingga tidak lagi syirik hafizun hafi. Syirik yang nyata, syirik yang halus, yang samar-samar, syirik yang halus lagi halus, di dalam, di luar, yang sangat halus. Syirik halus, di dalam, yang halus, teramat halus, lagi halus, paling halus, halusnya halus.
Tidak boleh. Syirik syir pun tidak boleh. Kita tahu, tak tahu, sadar, tidak sadar, tidak boleh. Mesti tak boleh syirik. Oh, saya ini tidak sedar. Aku ini nggak ngerti, Bang. Aku ini lupa. Aku ini nggak sadar. Enak men, tetap kena syirik, tidak boleh. Apapun kamu, keadaan apapun kamu, tidak boleh syirik. Tidak boleh. Batal semuanya apabila ada kesyirikan. Syahadat yang dibaringi dengan kesyirikan, di dalam syahadat ada kesyirikan, batal. Di dalam solat ada kesyirikan, batal. Di dalam puasa ada kesyirikan, batal. Di dalam hidup ada kesyirikan, batal. Di dalam pikiran ada kesyirikan, batal. Di dalam pandangan ada kesyirikan, batal. Di dalam merasakan ada kesyirikan, batal. Di dalam perbuatan ada kesyirikan, batal. Tidak ada satu pun yang akan Allah terima. Tidak ada. Jadi sia-sialah amal kita. Sia-sialah perbuatan kita selama ini. Yang kita katakan dapat pahala, amal kita sia-sia. Sangat sia-sia. Yang kita katakan sholat, puasa, yang kita katakan sudah benar, sudah bagus, yang gerak kita, yang hidup kita, yang perkataan kita, yang pendengaran kita, yang penglihatan kita daripada Allah. Semua amal kita, semua perbuatan kita daripada perbuatan Allah. La tatarabu zaratin biiznillah. La tatarabu zaratin biiznillah. Tidak akan bergerak kamu, tidak akan melihat kamu, tidak akan mendengar kamu, tidak akan berkata-kata kamu, tidak akan merasa kamu, tidak akan berpikir kamu, tidak akan hidup kamu kalau Allah tidak mengizinkannya. Tidak ada sesuatu di dalam dunia ini. Tidak ada sesuatu yang bergerak. Tidak ada sesuatu yang boleh terjadi. Tidak boleh ada sesuatu yang sukses yang boleh jadi kecuali dengan izin Allah. Apapun yang kita buat, apapun yang kita kerjakan, apapun yang kita ingat, apapun yang kita pikirkan, apapun yang kita lihat, apapun yang kita dengar, apapun yang kita rasa, apapun yang kita perkatakan, apapun yang kita perbuat, semuanya dalam izin kuasa Allah semata-mata. Tanpa ada izin dan kudrat iradat Allah, tidak akan pernah terjadi. Sembahyang kita pun kalau Allah tidak izinkan, solat kita kalau bukan izin daripada Allah, bukanlah apa-apa, bukanlah pahala, tidak dapat apa-apa karena bukan izin Allah. Jadi kalau suka izin Allah, kalau suka daripada Allah, mesti Allah yang izinkan. Suka Tuhan, mesti Tuhan yang izinkan. Di mana kuasa kita? Apapun yang kita buat, kuasa Allah, izin Allah. Terjadinya sesuatu itu, kuasa dan izin Allah. Jadi solat kita itu, kuasa izin Allah. Pahala kita ini di mana? Dapat pahalanya di mana?
Kok puasa itu dapat pahala? Pahalanya dari mana? Lah, gerak-gerak sekarang ambil singkat aja. Hidup dihidupkan. Yang menghidupkan Allah. dapat pahalanya dari mana? Hidup ini Allah punya. Kuasa ini Allah punya. Harta ini milik Allah. Dapat pahalanya bagaimana? Kok bisa dapat pahala? Lah Tuhan yang buat. Kok bisa dapat pahala? Lah wong Tuhan sing gawe lho. Sing gawe Allah, Gusti Allah Pangeran kang kuasa. Kok njaluk pahala iki lho. Allah berhak memberi pangeran. Nah, makanya sholat yang dicari itu ikhlas, ridha Allah, bukan minta pahala, bukan malah jaluk upah. Jadi kalau sholat itu mintanya ridha. Ya Allah, aku minta ridhamu ya Allah. Kalau Allah sudah ridho, tempatnya di mana? Kalau Allah suka kepada kita ini kemana perginya? Kalau Allah sayang sama kita, Allah taruhnya di mana? Di kuburan. Kalau Allah cinta sama kita, Allah suka sama kita, dilempar di kuburan. Itu Allah tidak suka. Yang ngambil nyawanya juga bukan Allah. Kalau Allah suka ya dipanggil sama Allah, diceluk. Sopo sing diceluk Allah itu? Nafsu mutmainnah. Selain itu, orang diceluk karo Gusti Allah Pangeran. Orang diceluk-celuk. Mampuslah kowe, Cek. Modarlah kowe. Enggak akan dipanggil. Tidak akan pernah dipanggil Allah apabila tidak dikenal Allah. Matinya pun tidak dikehendaki Allah. Matinya pun tidak diridai Allah. Bagaikan haiwan, wedus, kebo. Mati koyok kebo. Kayak ketek, mati ketek. Mati wedus. Mendem. Mana innalillah? Innalillah ini artinya mendem. Innalillah ilahi roji'un maknanya mendem. Modar. Oh, loh. Masa innalillah wa innalillah diarteni mendem. Sing mendem iku hewan. Sing dipendem hewan. Iki piyambak iki apa iki? Hewan apa ora? Lho kok mendem? Terus bagaimana kok ada makam Rasulullah? Nah, yang disebut dengan makam Rasulullah ini kan mesti nantinya jadinya kontroversi. Ini pasti kontroversi. Ini masing-masing pendapat. Kita tidak boleh bicara pendapat. Nanti akhirnya iya rancu. Kan banyak pendapat, banyak hadis, banyak kaum. Kaum ini mengatakan Nabi itu mendem, aku ora.
Banyak yang mengatakan Nabi itu mati. Aku ora. Aku nggak ngomong Nabi itu mati. Sebab dia kekasih Allah. Dia kekasih Allah. Dia yang ditunjuki Allah. Nabi itu pesuruh Allah. Nabi itu Rasulullah. Nabi itu wali Allah. Nabi itu kesayangan Allah. Nabi itu yang dijamin Allah. Nabi itu wali Allah. Mosok mendem. Siapa yang tidak disukai Allah? Bukan wali Allah. Siapa yang tidak disukai Allah? Bukan kekasih Allah. Siapa yang tidak disukai Allah? Bukan yang ditunjuki Allah. Siapa yang tidak disukai Allah? Bukan yang dijamin Allah. Bukan. Makanya banyak yang berpendapat, ya, banyak yang mengatakan, tidak sedikit yang berpendapat bahwasanya Rasulullah itu mendem, mati, meninggal, ditanam, dikubur. Tapi bagi orang-orang sufi, bagi orang-orang hakikat, bagi orang-orang makrifat, tidak mengatakan Rasulullah itu mati. Tidak. Kenapa? Dibuktikan dengan bertemu, berjumpa kepada Rasulullah. Ini buktinya Rasulullah tidak mati. Sesiapa orang yang matinya tidak dijumpai lagi, tidak bisa berjumpa lagi, dan tidak pernah dijumpai lagi, itulah yang dikatakan mati. Percaya Rasulullah itu dimatikan Allah? Tidak. Percaya Rasulullah itu ditanam? Allah tidak selamatkan Rasulullah. Kekasihnya, pesuruhnya, rasulnya. Sedangkan wali Allah aja raib. Sedangkan wali saja ada yang raib. Masa lagi tinggi wali daripada Nabi? Masa lebih tinggi wali daripada Rasulullah? Percaya mana? Mana sing dhuwur? Rasulullah karo wali? Hah? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tiadalah setara, tiadalah sesempurna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena Rasulullah yang disempurnakan, yang dirasulkan, yang dinabikan, yang ditunjukkan, yang diajarkan, yang diselamatkan oleh Allah. Dan manusia sebagai contoh, sebagai suri tauladan, huswatun hasanah kepada yang baik. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam contoh suri tauladan kebaikan, siddiq, amanah, tablik, fatanah. Komplit, jangkep. Nek diarani komplit niku jangkep iku apa? Lengkap. Yo. Aku kan wis lali. Nek Jawa iki aku kan artine rono rene. Jadi rada camplang lah ngomong. Camplang iku apa? Cemplang. Cemplang. Nampak. Oh. Duduk cempreng. Kok cempreng sijine iku. Suarane. Rotok kagok. Nggih? Rotok kagok. Kagok. Lah iku haluse yang ngono iku lah. Rada kagok. Jadi bagaimana kita ini
bagaimana kita ini boleh kembali kepada yang Maha Suci. Ini kan yang dicari. Tidak usah kontroversi apakah Nabi itu mati ke, meninggal ke, wafat ke, masing-masing. Tidak boleh membuat satu pernyataan yang menjadi kontroversi. Nggak usah gaduh, nggak usah geger. Sopo sing ngomong Nabi itu dipendem, ya wis kanggo. Kalau mati Nabi dipendam berarti matinya dipendam bisa. Iku mengkola, ya. Artinya masing-masing. Siapa yang beranggapan Nabi itu meninggal ditanam, ya, masing-masing. Sakarepmu, ya. Nek kowe ngomong Nabi ku dipendem, ya, di Madinah, karepmu rek. Aku ora melu-melu kowe. Aku ora popo. Aku ora percaya Nabi utusan Allah, ya. Utusan Allah, kekasih Allah, Habibullah, Waliullah, Haqqullah, Saifullah, Asma'ullah, Af'alullah, Sifatullah, Zatullah. Pasti kembali kepada Allah. Pasti kembali kepada Allah. Asma Allah kembali kepada Allah. Af'al Allah kembali kepada Allah. Sifat Allah kembali kepada Allah. Zat Allah kembali kepada Allah. Itu buktinya. Berani kau katakan Nabi itu mati? Tunggu nanti. Nanti kita buktikan sama-sama. Rasulullah, ya, mengandungi asma Allah. Rasulullah mengandungi af'alullah. Rasulullah mengandungi sifat Allah. Rasulullah mengandungi zat Allah. Rasulullah haqqullah. Pasti kembali, haknya kembali. Kau berani lagi bilang mati? Mudah-mudahan kue sing mati. Iya. Nek kue doakan Nabi ku mati, aku doangi kue mati. Yo, podo ndongae. Ayo, tanding. Saya punya bukti kok. Yang mendapatkan innalillah ilahi roji'un, siapa? Siapa manusia yang terbaik di dunia ini? Siapa manusia yang sempurna di dunia ini? Bukan Nabi. Berani kau katakan Nabi itu mati? Sesempurnanya manusia yang paling sempurna itu Nabi Muhammad Rasulullah SAW. Dialah satu-satunya manusia yang di dalam peristiwa Isra Mi'raj sampai ke Tuhannya, berjumpa Tuhannya. Itu satu-satunya hamba Allah yang dinyatakan Allah, yang diriwayatkan Allah di dalam Al-Quran, yang mendapat peristiwa Isra wal Mi'raj adalah Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berani kowe ngomong mati? Omong. Mudah-mudahan siapa yang mengatakan Nabi itu mati, kau tak akan pernah mendapat syafaatnya. Kau tidak akan pernah mendapatkan syafaatnya Rasulullah. Kau tidak akan pernah mendapatkan doanya daripada Rasulullah. Kau tidak paham bagaimana Rasulullah. Dan kau tidak akan pernah berjumpa dengan Rasulullah. Karena di dalam pikiranmu, di dalam hatimu, di dalam ucapanmu, di dalam hayalanmu, di dalam pernyataanmu, kau katakan nabimu mati. Kau tak akan pernah berjumpa kepada nabimu. Karena pendapatmu, nabi itu bagaimana kau mau jumpa dengan nabimu? Pendapatmu mengatakan nabi itu mati.
kau tak akan pernah berjumpa dengan Nabi. Tak akan pernah. Orang yang mengatakan Rasulullah itu raib, barulah boleh berjumpa kepada Rasulullah. Yakin dia bahwasanya Rasulullah itu raib. Rasulullah itu kembali. Rasulullah itu kembali kepada empunya diri. Sebaik-baiknya kembalinya adalah Rasulullah SAW. Syariat yang paling sempurna itu adalah syariatnya Nabi Muhammad Rasulullah SAW. Hakikatnya, tarekatnya yang paling sempurna, tiadalah setara sempurnanya tarekat adalah tarekat Rasulullah SAW. Hakikat yang paling sempurna, tiadalah yang menyamai sempurnanya hakikat Rasulullah SAW. Tiadalah yang menyamai, tiadalah setaranya ma'rifatullah, ma'rifatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalamnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, musyahadahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, raibnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tiadalah sebanding. Tiada taranya. Itu makanya sanad keilmuan kita, syariat, tarekat, hakikat, makrifat, kalam, musyahadah, ghaib bersanadkan kepada Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berpandukan, berazaskan, berpondasi, berpegang kepada Al-Qur'an, sunnatullah wa sunnah Rasul dan hadis. Hadis qudsi. Peganglah ini. Kau tidak akan pernah tersesat. Kau tidak akan pernah tersesat. Insya Allah kau kembali kepada Allah. Allah lah yang membimbing kau. Rasul lah yang mendoakan kau. Syafaat Rasulullah itulah ada kepada engkau. Jangan pakai, jangan ikuti kecuali Al-Quran, sunnatullah wa sunnah Rasul. Jangan keluar daripada ini. Jangan percaya selain ini. Yakinlah seyakin-yakin. Jangan tinggalkan. Berpegang teguhlah. Berpegang kuatlah. Gigitlah dengan gigi gerahamu sekuat-kuatnya gigitan. Pegang kuat-kuat. Apapun, siapapun guru yang tidak berpandukan Al-Quran was sunnatullah was sunnah Rasul sesat. Yang mengada-ngadakan, yang mengurang-urang, yang menambah-nambah sesat. Yang tidak berpandukan Al-Quran, yang tidak mengikuti Al-Quran sesat. Ini kata Rasulullah. Tak ada lain. Tak ada lain. Tak ada sanad kecuali sanadnya Rasulullah SAW. Tiada syariat kecuali syariatnya Rasulullah SAW. Tiada tarekat kecuali tarekatnya Rasulullah SAW. Tiada hakikat kecuali hakikatnya Rasulullah SAW. Tiada makrifat kecuali makrifatnya Rasulullah SAW. Kalam, musyahadah, ghaib. 7 tingkatan keilmuan. Semuanya bersanadkan kepada Rasulullah SAW. InsyaAllah, aminullah. Wa baraka, barakallah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya. Sinten lagi? Dari Surabaya. Oh, Surabaya. Oke. Kenji, Pak. Hah? Assalamualaikum. Oh, Kenji. Insyaallah. Surabaya. Iki rek. Mas Kenji. Insyaallah. Siap. Siap, Pak. Nggih.
Inilah pertemuan silaturahmi. Beginilah persaudaraan. Beginilah inilah yang dikatakan ukhwanul muslimin, ya. Ukhwanul muslimin, kebersamaan, insyaallah. Inilah sahabat-sahabat, ya, Jawa Timur. Iki lho Jawa Timuran iki, arek Boyo. Arek Surabaya, bukan arek Boyo. Duduk Boyo. Bonek. Ya, iki ya. Ya. Bukan kumpulan radikal, ya. Bukan garis keras. Kita tidak ada garis keras. Kita tidak bermusuhan, ya. Ingat, jangan campuri politik. Tidak ada. Jangan isu rasis. Jangan isu-isu politik. Jangan ikut-ikutan. Jangan perang-perangan. Kalau ada ISIS, tidak usah ikut. Tidak usah ikut-ikut kelompok radikal. Ingat ini, ya. Kita kajian Nur Mutiara Ma'rifatullah tidak rasis, ya. Tidak membenci ras lain, tidak membenci golongan lain, ya. Tidak. Kita mempersatukan umat. Kita tidak mencaci kelompok lain. Kita tidak mengkeji pengkajian lain, tidak. Siapapun dia, ya. Siapa saja. Apapun kelompoknya, apapun ormasnya, jangan dibenci. Ya. Tidak ada politik. Tidak ada kita menyinggung-nyinggung pemerintah, ya. Garis-garis keras, radikal, tidak mencaci presiden, ya. Jangan menyinggung-nyinggung presiden, menyinggung anggota DPR, menyinggung menteri, ya, TNI, aparatur negara, kepolisian, jangan. Sesiapa yang nanti kedapatan ahli daripada anggota Nur Mutiara Ma'rifatullah, saya akan berhentikan dengan cara tidak hormat. Dan mudah-mudahan dia dipanggil oleh Allah, Tuhan Maha Kuasa. Semoga orang yang demikian cepat-cepat dipanggil oleh Tuhan yang Maha Esa, yang Maha Kuasa. Tidak ada, ya. Kita tidak berbicara rasis, kita tidak berbicara politik, kita tidak menyinggung-nyinggung negara, ya. Tidak ada. Kalau ada ustadz-ustadz yang berbuat salah, semoga kan, ya, biarin. Tidak usah mencaci-caci ulama, tidak usah menjelek-jelekkan ustadz. Jangan ikut-ikutan. Kalau ada ustadz yang berkelahi dengan ustadz, biarin, tidak usah ikut-ikutan. Ingat itu. Oh, ada ustadz mencaci ustadz, ada ulama mencaci ulama, biarin. Ora popo, ora urus. Kenapa? Kita pengkajian Nur Mutiara Ma'rifatullah, mengkaji fiqh, mengkaji akidah, mengkaji usul, syariat, tarekat, hakikat, makrifat, kalam, musyahadah, gaib. Kita semua masuk. Tidak ada satupun yang tertolak. Syariat, jalan hakikatnya. Hakikat, jalan syariatnya. Syariatnya mesti disertai dengan hakikat. Hakikat mesti jalan syariatnya. Salah satu tidak jalan, batal. Salah satu tidak jalan, sia-sia. Syirik, sesat. Tinggalkan yang sesat itu. Tinggalkan kekejian itu, ya. Jangan caci mencaci, jangan sesat menyesatkan. Oh, kita tak tahu, jangan disalahkan. Biarin. Yuk kita berkawan. Mari kita bersatu. Mari kita berkumpul. Islamku, Islam kuat. Nah, jadi pesan Bang Hadi, ya, siapapun, ya, apabila kita melihat kemungkaran, doakan dia. Apabila kita melihat kemungkaran, doakan dia. Kita hanya punya doa, ya.
Jangan berantem. Jangan menasihatin orang yang tidak mau dinasihati. Jangan dibikin baik orang yang tidak mau baik. Bikin baik orang yang mau baik. Nasihati orang yang mau dinasihati. Jangan, biarkan. Tidak perlu geger-gegeran. Sopo presiden, wis melu wae. Tidak usah sebut nama presiden ini, nama presiden itu, calon presiden ini, calon presiden itu, tidak usah. Ini ngomongnya netral, tapi nyebut-nyebut satu nama, itu bukan netral. Netral ini tidak menyebut kedua-duanya, nggak melu kedua-duanya, orang melu-melu. Cara wae. Sopo saja sing presiden, siapa saja yang presiden, itu presiden kita. Kan aman. Siapa saja presiden kita, siapapun dia, itu presiden Republik Indonesia, bukan presiden Islam. Bukan presiden Islam. Di dalam Indonesia ini bukan agama Islam saja. Ada Kristen, ada Buddha, ada Hindu, ada Konghucu, ada aliran kepercayaan, ada Sunda Wiwitan. Ini kan diakui negara. Kita ini kan berbilang kaum. Ada Cina, ada Jawa, ada semua-semuanya. Mereka ini semua Indonesia. Lah ini kan semua Indonesia. Indonesia ini semuanya. Bukan Cina saja. Cina kalau sudah warga negara Indonesia, bukan Indonesia. Loh, nggak bayar pajak itu Cina. Orang Jawa bayar pajak, Cina bayar pajak. Bukan bela orang Cina. Buat apa aku bela orang Cina? Aku bela orang baik. Siapapun dia baik, ya kita bela. Ini menegakkan kebenaran. Ini salah ditegakkan, menegakkan benang basah. Bawa-bawa agama. Aku nggak ada nyebut-nyebut, saya nggak ada nyebut-nyebut nama satu calon presiden, nggak ada toh. Nggak ada. Saya menjunjung tinggi nilai demokrasi. Ini orang demokrasi. Ini kau demokrasi ngomong Pancasila ini semua. Ngomong terang-terang enggak, tapi nyindir-nyindir. Itu sama bro. Koplak. Ngakunya ustad. Cocotmu, lambemu. Masa ustad ngomongnya kotor-kotor. Ulama ngomongnya kayak ngono iku. Katanya Islam. Wah. Sekolah tinggi-tinggi di luar negeri. Nyalah-nyalahkan orang. Islam apa? Ustad gundulmu itu. Itu gundul masih ringan itu. Complongmu itu. Wislah. Astagfirullahaladzim. Ini demi kebaikan. Kita tegas dengan kebenaran. Ya. Nah. Tidak usah paksakan satu kehendak kita kepada orang lain. Jangan memaksakan agama itu kepada agama orang lain. Tidak usah. Mari kita bersatu, kita kuat, bercerai kita runtuh. Ini sana sini, ribut geger Indonesia ini. Kepenak ning Malaysia wae aku. Gitu? Monggo sapa sing presiden wis Bali. Kan enak. Daripada geger. Ini salah presidennya, itu salah. Lah yang benar yang mana? Loh. Kita mau nyari presiden ini bagaimana? Bagaimana cara mau nyari presiden? Mau nyari pemimpin. Ini yang mau dicari ini presiden Indonesia. Pemilu itu yang dicari presiden Indonesia. Dari Sabang sampai Merauke. Bukan presiden Islam. Lah ini kok malah yang ngamuk-ngamuk, kok malah yang ribut-ribut Islam. Loh,
Presiden ini presiden Islam atau presiden Indonesia? Loh kok malah ustadz-ustadz, ulama-ulama ini kok malah ribut-ribut, geger-geger? Kok melu-melu? Para yai, ustadz, ulama, ngurusi santri, ngurusi Islam, ngurusi jamaah Islam. Sing benar ulama, sing benar ustadz. Ini ngajak-ngajak orang perang, ini oh. Wis lah. Buang energi. Mari kita doakan ya, yang tidak baik akan menjadi baik ya, yang baik menjadi lebih baik. Siapa saja saudara kita ya, mau Jawa, mau yang bukan Jawa, yang setengah Jawa, yang mirip-mirip Jawa, saudara, sederek, sedulur, sedoyo. Ingat itu. Ya. Negara ini, negara Indonesia ini yang paling banyak ini orang Jawa. Loh, ayo buktikan. Itu Suriname itu Amerika Latin. Dolar. Jawa. Belanda. Banyak orang Jawa di sana. Malaysia. Pirang-pirang. Singapura. Jawa. Di Mekah, Madinah, Jawa. Tidak ada di belahan bumi ini yang nggak ada orang Jawanya. Nggak ada. Ayo. Berani taruhan sama saya? Tak tunjukin. Tidak ada di belahan dunia ini yang nggak ada orang Jawanya. Nggak ada. Buktikan. Jangan malu jadi orang Jawa, Rek. Belum pernah presiden bukan orang Jawa. Pernah tapi ya 2 tahun. Gantino Jowo maneh. Ayo buktikan. Pernah terjadi di Indonesia, presidennya bukan orang Jawa. Tapi enggak lama. Sebab apa? Enggak boleh. Coba. Aku bukan ngarang, bukan, sejarah membuktikan. Presiden Indonesia itu pasti orang Jawa. Ini fakta. Ini fakta. Jawa ini paling kaya, terkaya di dunia. Aku ndak malu-malu ngomongnya. Tak malu-malu. Loh ini YouTube ini loh. Iya. Soekarno. Soeharto. Ada yang berani coba-coba. Itu pun nyerempet. Enggak melalui pemilu itu. Nanti ini aku ngomong orang sah, aku kena. Loh. Ayo. Dieling-eling. Soeharto. Enek sing coba-coba 2 tahun, Rek. Minggir. Enek. Sedelo. Sopo? Dia. Loh, nek aku muni, engko ditangkep, dicandek aku. Loh.
Hah? Iya, di meja Pak. Setuju? Nah, apik-apik wae, ya. Sing tentram, seger waras, golek rezeki, ya. Yang penting rukun. Rukun adem ayem. Tentrem. Lah iyalah, sapa sing dadi wis legowo Bom. nrimo, nggih? Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu wa minna wa minkum wa taqabbal ya karim.